Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film horor Filipina yang berjudul Kumantong, yang diperankan oleh Cindy Miranda serta disutradarai oleh Sian Lim. Namun sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan update selanjutnya. Dan tanpa berlama-lama, kita langsung ke ceritanya. Film ini menceritakan tentang seorang janda yang merawat Kumantong. Kumantong sendiri merupakan boneka arwah yang menurut budaya Thailand bisa diisi dengan jiwa anak yang telah tiada, dan juga dipercayai dapat membawa keberuntungan bagi yang merawatnya. Namun jika ada kesalahan, maka akan membawa petaka. Dan inilah dia, Kumantong. Di awal film diperlihatkan dua bocah yang sedang bermain wayang. Namun sesaat kemudian, terlihat ada sosok yang mendekat. Mereka tampak ketakutan, namun tiba-tiba itu hanyalah ibunya yang bernama Clara. Di sana dia sedang bermain dengan anaknya Katie dan adiknya Ishak. Dan ternyata kejadian itu hanya kenangan Clara saat di masa lalu. Mami, baka mahulog ka. Di sana diperlihatkan Clara yang sedang membawa guci. Pada saat itu, Katie memaksa ibunya untuk membelikan mainan gajah untuk Ishak, sampai tanpa sengaja menjatuhkan guci yang dibawanya. Clara marah, namun di manakah Ishak? Dan guci apakah yang dibawa Clara? Sampai saat ini kita belum mengetahuinya. Ang kulit-kulit mo kasi! Thank you! Sesampainya di sana, Clara dijemput oleh pacarnya, sebut saja Muhlis. Jadi Clara ini menempuh perjalanan dari Filipina ke Thailand untuk mengunjungi Muhlis. Namun saat di perjalanan, tiba-tiba perlu diketahui bahwa Muhlis ini adalah seorang duda yang ditinggal pergi oleh istrinya. Dan di rumahnya Muhlis hanya tinggal berdua bersama ibunya. Sesampainya di sana, Clara berkenalan dengan ibu Muhlis, sebut saja Tukiem. Tukiem nampak tidak menyukai Clara, dan saat Tukiem menyuruh Katie menaruh bunga di kuil kecil, tanpa sengaja Katie menjatuhkan vas yang ada di sana, yang membuat Tukiem sempat sedikit marah karenanya. Please bring these flowers to offer to them. Di malam harinya, seperti janda gatel pada umumnya, Clara mengajak Muhlis tidur bersama. Namun, Muhlis menolaknya karena itu perbuatan dosa dan dilarang oleh agama. Your mom is very nice. Are you not going to stay here in the room with us? Because I don't want my mom to have the wrong impression. Saat makan bersama, mereka mengajak Tukiem tinggal bersama di Filipina. Namun Tukiem menolaknya dan meminta putranya untuk tetap tinggal di sana bersamanya. Would you be willing to go to the Philippines with us? มีอะไรที่แม่ต้องรู้อีกไหม Excuse me. Setelahnya Muhlis merayu ibunya untuk tinggal bersamanya di Filipina. Ibunya mengatakan kalau hanya dia yang bisa menjaganya, karena tidak mungkin Clara mampu menjaganya, yang hanya bisa membawa abu anaknya kemana-mana. อย่างไว้ที่นี่เหรอ She will not take care of you. Marian, the ashes of her dead child. Lalu Tukiem mendatangi Clara dan meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Di sana Tukiem mengatakan kalau dia tidak ingin ditinggal putra kesayangannya. Lalu meminta Clara untuk menceritakan kejadian yang menewaskan putranya. For leaving dinner early, it hurts to lose a child. So tell me, what happened to your child? Jadi suatu hari, Katie dan Ishak mengajak Clara berenang bersama. Namun Clara menolaknya karena sibuk dengan pekerjaannya. Sampai sesaat kemudian, Clara mendapati Katie yang sedang mengambil bola di seberang jalan. Clara memarahinya, namun tanpa disadari, Ishak juga menyusulnya dan terjadilah kejadian yang tidak diinginkannya.
Keesokan harinya, Mukhlis membawa Clara jalan-jalan. Clara juga membawa Abu Ishak bersamanya. Namun saat berbelanja, terlihat seorang ODGJ yang mencuri perhatiannya. ODGJ tersebut mengatakan kalau dia juga kehilangan anaknya. Namun, biksu bisa menghidupkannya dengan memasukkan jiwanya ke dalam boneka. Saat Clara bertanya bagaimana caranya, tiba-tiba saja ODGJ tersebut mengambil Abu Ishak dan segera kabur dari sana. What do you do? Clara berusaha mengejarnya, sampai pada akhirnya malam pun tiba. Clara yang masuk ke hutan menemukan sebuah kuil yang ada di sana. Lalu Clara mendapati Abu Ishak yang ada di kuil tersebut dengan beberapa biksu dan ODGJ yang sebelumnya juga sudah ada di sana. Di sana Clara menanyakan bagaimana cara menghidupkan anaknya, yang setelahnya mereka pun memulai ritualnya dengan membakar Abu Ishak juga menggunakan darah Clara. Saat ritualnya selesai, Clara mengambil kumantongnya dan segera pergi dari sana. Take good care of the kumantong, and in return, the kumantong is yours forever. Sesampainya di rumah, Tukiem menghampirinya. Tukiem mengatakan kalau kumantong tersebut tidak seperti biasanya, dan kumantong Clara bukan dari biksu tapi dari dukun, yang mana itu bisa mencelakainya dan bisa mengambil jiwa orang yang hidup di sekitarnya. This is not from a monk. Bring evil and destruction. Lalu diperlihatkan Katie yang sedang tidur di kamarnya. Sesaat kemudian ada yang menjatuhkan boneka gajahnya. Namun setelah Katie mengambilnya, tiba-tiba setelah itu Mukhlis mengeceknya sampai ke bawah rumah. Namun saat di sana, Mukhlis mendengar suara kotak musik. Dan saat Mukhlis mengambilnya, tiba-tiba What is all that yelling? Mukhlis mengatakan kalau Katie berteriak dan ada yang menarik bonekanya. Lalu ibunya mengatakan semua itu terjadi karena kumantong yang dibawa Clara. Tukiem juga menambahkan kalau itu sihir hitam yang didapatkan Clara dari biksu palsu dan dukun yang ada di kuil tua. To contact the dead through black magic. Where do you get that from? ทำไมมันถึงมาอยู่ที่ใต้ถุนได้อะ Keesokan paginya, diperlihatkan Mukhlis yang masih tidur di kamarnya. Namun terlihat ada sosok yang menggerayanginya dan mencekiknya. Lalu tiba-tiba Mukhlis hanya bermimpi dan saat terbangun, tiba-tiba Mukhlis mengeluarkan banyak darah dari mulutnya. Dan ternyata ya, Mukhlis mengalami mimpi di dalam mimpinya. Lalu diperlihatkan Clara yang memberikan sesajen permen kepada kumantongnya. Di sana Clara menangis sambil berbicara dengan kumantongnya. Hingga sesaat kemudian terlihat penampakan Ishak di belakangnya. Berpindah kepada Mukhlis yang sedang berdebat dengan ibunya. Tukiem meminta Mukhlis untuk membuang kumantong Clara karena kumantong hitam akan mengundang arwah jahat yang ada di sekitarnya. Berbeda dengan kumantong lain yang bisa mendatangkan keberuntungan bagi pemiliknya. And it invited evil spirits around. So he started to, unwilling. Di saat yang sama, diperlihatkan sesajen permen yang terbuka dengan sendirinya. Pada saat itu, Katie juga masuk ke sana. Karena mendapati banyak permen di depannya, dia mulai memakannya. Namun setelahnya, dia merasa aneh pada mulutnya. Saat dikeluarkan, Katie mendapati beberapa giginya yang sudah patah. Katie berteriak memanggil Clara. Lalu mereka semua datang ke sana. Tapi Clara marah saat melihat Katie memegang permen sesajen di tangannya.
Pada saat itu, Muhlis membelanya. Namun, Clara mengamuk sampai menampar Muhlis dan mengusir mereka semua dari sana. Lalu diperlihatkan Katie yang duduk sendiri sambil menangis. Sesaat kemudian, dia melihat bayangan Ishak yang berlari di sampingnya. Katie mencoba mencarinya, namun saat Katie menoleh, tiba-tiba Ishak sudah ada di belakangnya. Katie sangat bahagia karena Ishak bermain bersamanya. Sesaat kemudian, wajah Ishak tiba-tiba creepy dan Ishak menggiring Katie ke tempat di mana terdapat gunting besar di atasnya. Beruntungnya pada saat itu Muhlis datang ke sana dan saat Katie pergi, gunting besar tersebut jatuh di tempat yang sebelumnya. Lalu Muhlis mengajak Katie untuk naik perahu bersamanya. Namun saat itu, Katie melihat penampakan Ishak di seberang sana. Saat Katie memperhatikannya, tiba-tiba bayangan Ishak menariknya dan menenggelamkannya. Beruntungnya Muhlis segera menariknya dan menyelamatkannya. Kembali kepada Clara yang masih di kuil tempat Kumantong berada. Clara memejamkan mata dan membayangkan saat bersama Ishak. Namun tanpa disangka, tiba-tiba saja Ishak muncul di belakangnya. Di sisi lain, Tukiem yang sedang di luar kuil mendengarkan Clara berbicara. Namun setelahnya, Tukiem mendengarkan suara kotak musik dari dalam rumahnya. Saat Tukiem menghampirinya, Tukiem mendapati sosok hantu wanita yang sedang menyisir rambutnya. Tukiem mencoba mendekatinya, namun tiba-tiba sosok tersebut berbalik dan mencekik Tukiem. Tukiem berteriak sampai pada akhirnya Clara datang ke sana menenangkannya. Pada saat itu, Muhlis dan Katie juga datang ke sana. Tapi sialnya, Tukiem malah menuduh Clara yang mencekiknya dan berusaha membunuhnya. Setelahnya, Muhlis berdebat dengan Clara tentang kejadian sebelumnya dan juga kejadian yang menimpa Katie sebelumnya. Katie mengatakan kalau Ishak mencoba membunuhnya. Namun Clara yang tidak terima menyeret Katie dan segera pergi dari sana. Did you hear me? Saat hendak pergi dari rumah tersebut, Muhlis berusaha mencegahnya, tapi Clara tidak mempedulikannya. Namun saat hendak berangkat, tiba-tiba ada sosok yang mencekik Clara. Beruntungnya Muhlis yang berada di sana segera menenangkan mereka. Dan terlihat juga Tukiem yang memperhatikan mereka dari atas rumahnya. Setelahnya mereka kembali ke dalam rumah dan Muhlis pergi ke sungai untuk membuang Kumantong Clara. Namun setelah Muhlis membuangnya, tiba-tiba muncul sosok wanita yang dikenalnya di seberang sana. Dengan menaiki perahu, Muhlis mencoba mendatanginya. Namun Muhlis menemukan kotak musik istrinya di sana. Dan saat Muhlis menggali gundukan tanah yang ada di sana, Muhlis sangat terkejut dan menangis dengan apa yang dilihatnya. Di waktu yang sama, Tukiem sedang meracik ramuan untuk Clara. Setelahnya, dia memberikannya kepada Clara untuk menghangatkannya. Namun, setelah Clara meminumnya, tanpa disadari, Tukiem sudah meracunnya. Jadi, hal itu jugalah yang dilakukan Tukiem kepada istri Muhlis sebelumnya. Tukiem tidak rela kalau Muhlis dibawa pergi jauh dari dirinya.
Setelahnya, Tukiem mengambil pecahan kaca dan menusuk Katie di kasurnya. Namun di situ hanya ada boneka gajah, dan Tukiem tidak menyadari kalau Katie bersembunyi di bawah tempat tidurnya. Lalu Tukiem mencoba mencarinya, tapi beruntungnya pada saat itu terdengar suara Mukhlis yang datang ke sana menghampiri mereka. Mukhlis sangat marah atas apa yang dilakukan Tukiem kepada istrinya dan juga Clara. Namun di sana Tukiem menyangkalnya saat ibunya mengatakan kalau tidak ada orang yang mencintai Mukhlis seperti dirinya. Lampu di sana tiba-tiba pecah dan menusuk bola matanya. Beralih kepada Katie yang keluar dari persembunyiannya. Katie sangat terpukul atas apa yang terjadi kepada ibunya. Namun saat kemudian tiba-tiba muncul sosok hantu istri Mukhlis yang membawa boneka kumantong yang sebelumnya. Katie sangat ketakutan. Namun setelahnya hantu istri Mukhlis menghampiri Clara dan masuk ke dalam tubuhnya. Clara yang kerasukan keluar dari kamarnya, lalu mencekik Mukhlis hingga menewaskannya. Beruntungnya Tukiem segera memukul kepala Clara dan menyadarkannya. Yang setelahnya, Tukiem segera mengambil gunting, namun bukan menusuk Clara, tetapi Tukiem menusuk lehernya sendiri dan menewaskannya. Kembali kepada Katie yang hendak pergi dari sana dengan membawa kumantong di tangannya. Namun saat di luar kamar, sosok Ishak menghadangnya. Katie berteriak memanggil ibunya, namun ibunya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Hingga pada akhirnya, hantu Ishak mendorong Katie dari atas rumahnya. Setelahnya, Clara menghampiri Katie yang sudah tak berdaya. Clara sangat terpukul melihat keadaan putrinya. Lalu setelahnya, Clara menghancurkan boneka kumantongnya. Dan ajaibnya, Katie tiba-tiba tersadar dan memeluk ibunya. Di akhir film, diperlihatkan Clara bersama putrinya yang meninggalkan rumah tersebut. Namun anehnya, Clara merasa Ishaklah yang ada di depannya, yang artinya kumantong Ishak sudah menguasai tubuh putrinya. Tapi Clara tidak peduli dan justru terlihat sangat bahagia. Dan tamat.